Yang saya hormati Al-Ustaz Al-Mukarram, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sebelum ibu-ibu hadir tadi. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati para kasih di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sleman, para kepala KUA yang sudah mendampingi ibu-ibu. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita beserta para anggotanya, Bapak Ibu, Ibu-ibu Dharma Wanita terkhusus yang hadir pada kesempatan ini, hadir baik itu dari Kementerian Agama, KUA, madrasah yang ada, dan ibu-ibu JP-JPU yang tergabung dalam Dharma Wanita yang ada di Kementerian Agama. Surat edaran tentang protokol kesehatan dan sudah bisa melaksanakan tawaf, sudah bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, termasuk ya batas-batas yang dilakukan untuk jaga jarak sudah dicabut oleh para petugas dan sudah normal seperti biasa. Mudah-mudahan dari induk kita di Mekah sampai ke daerah kita yang ada di Indonesia bisa seperti yang terjadi di Mekah. Amin. Allahumma amin. Pak Ustadz, Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, kegiatan pada hari ini adalah dalam rangka pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh Dharma Wanita khusus untuk keluarga Dharma Wanita, umumnya untuk keluarga Kementerian Agama. Kami ucapkan terima kasih kepada Dharma Wanita dan setawar sedingin kira-kira dalam rangka mengobati ya obat-obat yang hanya mujarab adalah melalui siraman rohani, siraman agama. Banyaknya membaca Al-Quran, insya Allah hati akan bersih dan jernih. Nah, insya Allah itu adalah kunci bagi kita barangkali dalam rangka bagaimana kedepannya terkait. Oleh sebab itu, terima kasih Pak Syaril. Pak Syaril ini yang terus Pak Jum, yang terus sampai hari ini udah berapa Pak Jum? Terus Hotmil Quran. Jadi kemudian ada program Hotmil Quran, Pak Kasih Dimas, Pak Syaril, terus kawan-kawan terus. Insya Allah kalau orang rajin membaca Al-Quran, hatinya akan jernih. Dan terima kasih sekali lagi kepada grup yang saya lihat terus berkembang, ya terus maju, terus jangan tinggalkan itu, karena itu adalah mencuci diri kita. Mudah-mudahan kita ke depan akan lebih baik. Amin. Allahumma amin. Dan cita-cita juga insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan kepada Pak Ustadz, kami persilakan dengan segala hormat tentunya. Tidak usah khawatir sampai jam berapa, sampai selesai tadi. Nah, sampai selesai tadi. Demikian, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Kepada Allah mengampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menyelenggarakan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya selain dari mensikapi sikap atau kepribadiannya, juga yaitu keilmuannya, dan juga kita harus menjalankan sunnah-sunnahnya. Barangkali itu sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu cara kita mencintai Rasulullah nanti akan lebih luas lagi, akan dibahas oleh Bapak Ustadz kita. Yang salah satunya yaitu kita untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua yaitu kita berusaha ya Bu ya, kita untuk selalu berzikir ya setelah kita terutama setelah kita mendirikan sholat 5 waktu, untuk selalu berzikir. Kemudian bersedekah. Maulidah Hasanah atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW
kepada Bapak Ustadz Suryadi MAG, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matahu wa radiya lana al-islam dinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, yang saya hormati Bapak Ibu Kasih Asbak di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Kepala KUA, yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Sleman, ibu-ibu, bapak sekalian yang hadir dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang diantara kita tidak mungkin saya bisa sebutkan satu persatu, walaupun sebagian besar saya kenal dan saya tahu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah SWT atas kejadian membuat kita marah, tetapi ketika lepas dari kita pun justru kita dipuji. Apa itu? Tidur. Ternyata itu tidur itu nikmat, Bapak Ibu. Nikmat. Maka karena itu salah satu cara bersyukur atas nikmat Allah adalah menggunakan nikmat itu sebaik mungkin. Kalau bahasa yang tepat kira-kira sesuai dengan porsinya. Ya kalau waktunya tidur ya tidur, tapi waktunya bekerja jangan tidur, kira-kira begitu. Nah kalau nggak bisa tidur sama sekali, mesti kita sampai harus berobat luar negeri hanya karena nggak bisa tidur. Walaupun ternyata ada obat baru yang disampaikan Pak Menak tadi, kunjungi saja para mubalik, para ulama, para kiai, kira-kira begitu. Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dan wanita yang saya hormati, 3 hari yang lalu saya dihubungi oleh Pak Edi Muksid. Beliau ini sudahlah kakak senior saya. Saya sempat berpikir berulang kali mau mengiyakan atau menolak. Mau menolak lebih susah juga, sebab junior itu nggak boleh yang ngelawan senior kan. Kalau kata senior yang begini, selagi itu baik mesti ikuti, selagi baik. Nah kalau diperintahkan hal-hal yang tidak baik oleh senior, menolak pun harus dengan cara yang baik. Kira-kira kalau dalam al-mujadalah kira-kira begitu. Jadi kalau berargumentasi, wajah ilmu dan tiga ahsan, mana yang dipakai kata ahsan ismun tafdil. Jadi harus dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang baik. Kenapa saya berpikir sempat ini diterima gak ya? Saya tahu di Kemenang itu pakar-pakarnya agama. Senior saya ada berapa di sini? Kak Endang senior saya, Kak Elon senior saya. Kemudian Kak Iis Sumirat, Kak Iis itu juga senior saya dulu. Senior. Ada guru saya juga di sini, ada Bu Heri, ada Bu Sus. Ibu Sus ini dulu ngajar sejarah kebudayaan Islam. Kalau kita acara ini kemudian dijadikan sebagai sumber inspirasi kita dalam rangka memenuhi kehausan rohaniah, ternyata orang-orang sukses itu secara karir, kemudian ekonomi dan lain-lain, salah satu yang mendorong kuat adalah ajaran keagamaannya. Dan saya kira kita muslim itu paling lengkap kita di Islam ini kalau soal sumber inspirasi. Kenapa? Kalau mau naik haji kan harus pakai duit, ya Pak ya? Berapa sekarang kalau naik haji? Saya belum haji nih masalahnya. Siapa tahu kan? 30 lebih, 34. Mau naik haji
mesti pakai biaya 34 juta sekarang. Artinya kalau kemudian ini dijadikan sumber inspirasi untuk kemudian sebagai bentuk ketaatan, maka orang akan memacu dirinya bagaimana bisa mengumpulkan itu lalu kemudian bisa beribadah ke tanah suci. Itu sumber inspirasinya, inspirasi keagamaan yang diajarkan Rasul. Tapi karena dia tujuannya untuk ibadah, maka tentu harus menggunakan cara-cara yang benar. Tadi Pak Kemenang bercerita bahwa 17 hari lebih kurang lagi, 17 hari lagi lebih kurang beliau akan mengakhiri masa tugasnya. Menurut saya bukan pegawai negeri sipil Pak. Saya lupa tadi di awal memperkenalkan diri. Sehari-hari saya tugas di Bawaslu. Saya badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Sumbar. Saya membidangi masalah hukum penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Jadi kira-kira kasus-kasus pemilu yang kalau ibarat motor itu nak ganti oli, turun mesin segala macam itu masuknya ke termasuk pengawasan netralitas aparatur sipil negara. Maka kalau dulu Bawaslu pernah kirim surat ke Kemenang Seduma soal netralitas aparatur sipil negaranya dengan tersinggung Bapak Ibu. Itulah bentuk kami menjaga supaya Bapak Ibu enggak terlibat dalam kasus-kasus kepemiluan. Berkirim surat. Nah, menurut saya siapa pegawai negeri sipil yang paling sukses? Aduh Ibu, tidak ada pria sukses tanpa ada wanita hebat. Nah, karena itu Ibu, kalau bapak-bapaknya jadi aparatur sipil negara, bapak-bapaknya jadi pejabat, maka jadilah wanita hebat di belakang. Di belakangnya. Salah satunya jangan banyak menuntut, banyak minta saja. Jangan minta dengan menuntut beda. Kalau minta ada kasih aku perlu minta. Kalau bukan dengan bapaknya di rumah, saya minta dengan bapak yang lain. Tidak oke. Tapi jangan banyak menuntut. Bilang yang satu mobilnya menuntut itu masih Innova. Itu tuh Pak. Pokoknya cara-cara Pak. Ketangguh itu, pakai menuntut. Itu masih pakai Innova lama, belum ribon. Paling tidak tiga ribon. Pokoknya cara-cara. Nah, kira begitu. Sebab ada beberapa kasus yang kita baca, yang kita dengar berita gitu kan. Ada orang nggak bisa ganggu bapaknya, itu dirayu lewat ibunya, dirayu lewat adiknya, dirayu lewat kakaknya dan keluarga yang lain. Aduh Pak, ada yang ketangkap suami istri. Itu yang saya bilang tadi, bahwa ada setiap pria yang sukses itu ada wanita hebat di belakangnya. Nabi itu dapat garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian sekarang menjadi idola. Dan saya katakan padahal nggak punya akun media sosial tadi, tapi pengikutnya banyak. Karena dia punya uswah tadi, dia punya kemampuan bagaimana menghibur, bagaimana kemudian mengobati, bagaimana kemudian dia bisa menjadi pelipur lara. Ketika orang pada saat itu haus akan ketuhanan, akan kerohanian yang saya bilang tadi, maka kita namanya organisasi perempuan. Maka tanpa kita mengecilkan perjuangan RAR ini, yang pejuang hak-hak perempuan dadanya, tanpa mengecilkan dia, Nabi Muhammad sudah dudukkan memperjuangkan itu. Bahkan sekarang perempuan banyak jadi bupati, jadi wali kota. Banyak proses panjang dan menyakitkan. Mesti dikupas, kemudian diiris tipis, dijemur sampai kering, digoreng, dikasih bumbu. Sudah dikasih bumbu, dikasih saus tadi, dimasukkan lagi dalam plastik, dikemas, dikasih merek. Namanya saja ibarat 40.000. Wih, kan jadi proses. Awalnya mulanya di mana? Awalnya singkong, akhirnya jadi sanjai, harganya mahal. Nabi proses begitu dari awal, Nabi sebagai proses begitu. Akhirnya kan dia jadi orang mahal. Yang saya katakan miliaran orang tiap hari menyebut namanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad.
selalu setiap hari menimbulkan Padahal Allah juga kasih garansi tadi, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah, para malaikat pun bersolawat. Bayangkan hebatnya manusia bernama sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu yang saya hormati. Jadi ibu, kalau suami ibu masih kasih, suami teman ibu lah jadi kafir, gak usah rasa kusut, ikuti prosesnya. Ini Pak Belanda, jangan didorong-dorong. Kita sih pada kafir, Pak Belanda. Kalau kena kamu bapak sendiri kasih ini aja tidak terlalu. Begitu gitu. Ya, benar-benar nggak ada. Dikenang, walaupun sudah ada yang tahu. Dikenang semua benar-benar nggak boleh. Proses itu yang dinikmati. Ini contoh. Maka wajar kalau kemudian Hartono Ahmad Jais tadi mengatakan, kenapa ada aliran sesat Indonesia, terjadi banyak aliran sesat, kemudian begitu mudah dan gampang mendapatkan pengikut, karena kita sudah mulai kehilangan peraudan. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita di kantor Kementerian Agama, kalau kemudian ibu dan wanitanya menjadi pelopor untuk kemudian mengembalikan bahwa uswah qudwah terbaik itu adalah Nabi Muhammad SAW yang sumber atau nilai dasarnya dia contohkan semua. Hanya kita yang kemudian mengembangkan. Tapi contohnya kan ada kan? Kalau kata Nabi, antum a'lam bi umur dunia, kamu itu dipaham soal kehidupan dunia. Tapi kan sumber dasarnya, nilai dasarnya itu dicontohkan. Apa nilai dasarnya? Jujur. Jujur itu kalau bahasa orang sekarang kira-kira begini, yang sering digaung-gaungkan, yang sering diviralkan gitu. Orang bicara soal integritas. Maka banyak disebar di kantor-kantor, saya kata kalau digunakan dibuat ditulis, dibuatkan semacam spanduk atau apa namanya itu. Dibuat tuh zona integritas, player apa spanduk. Ada kan digunakan? Ada zona integritas. Nah, integritas itu sesungguhnya Bapak Ibu lengkap di dalamnya. Kejujuran ada di situ. Integritas itu kan nilai ukur. Jujur ada di situ. Dan kalau udah jujur tidak diskriminasi. Kalau tidak diskriminasi kan nggak suka merendahkan orang. Kayak kira gitu. Nah, contoh ini yang kemudian nilai dasar itu sudah dicontohkan. Kita kemudian mengembangkan itu dengan pesan Nabi bahwa kamulah paling paham urusan dunia. Nah, beda apa? Motorendo, kita sama-sama motorendo. Tadi saya diundang oleh DKI di 2 hari yang lalu jam 9 deh. Jam 9 kurang 10 Pak. Setengah 9 aku udah saya ini. Pokoknya jam 9 kurang 15 harus di sini. Cari ini. Rukun setelah di sini. Ini belum ada. Nah, terus saya diundang itu. Nah, tadi aku udah datang jam 9 belum mulai. Aku janji jam 11. Kemudian jam 6 sama-sama motorendo. Ini pas itu. Sama-sama motorendo. Apa itu sekalian saya hormati, itulah hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berusaha dengan tadi berbagai kegiatan. Ada grup Khatmul Quran, ada kegiatan sosial budaya yang dilakukan dari WP. Mudah-mudahan itu bagian daripada pelatihan yang baik dan kita bersama-sama. Saya pernah di Kementerian Agama walaupun bukan pegawai negeri sipil. Tahun 2012 saya utusan Provinsi Bengkulu dalam kegiatan Kementerian Agama. Dulu namanya PCDM, Pembibitan Calon Dai Muda. Saya utusan Provinsi Bengkulu tahun 2012. Diminta saya sudah ada 2 tempat praktek di Banten sama praktek di Sukabumi. Nah, jadi itu keliling-keliling tiap hari. Saya pernah berada di Kementerian Agama walaupun bukan pegawai negeri sipil lama, beberapa tahun jadi pegawai agama PNS juga pernah. Tetapi itu tidak pernah hilang dan tidak pernah saya lupakan. Ketika saya ada di Bawaslu, saya pastikan di Bawaslu itu Bapak Ibu kalau berkunjung ke Bawaslu, mau sholat di Bawaslu tidak mungkin tidak ada sajadah, pasti ada. Hampir setiap ruangan. Karena sumber inspirasinya juga di situ. Saya dan kegiatan ini juga saya laksanakan setelah saya ada di Bawaslu.
Kalau ada anggota Pak Pambos, tetap yang dapat musibah kami kunjungi. Kalau ada yang meninggal dunia keluarganya, ada kami satu semalam jadi penyelenggara takziah. Saya bilang sama teman-teman Bawaslu, kalau nggak bisa mendatangkan ustaz dari luar, saya yang ceramah. Yang penting ada kegiatan-kegiatan semacam itu. Kira itulah usaha kita sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian hikmah peringatan Maulid Nabi yang kurang pas, kurang berkenan. Sekali lagi, saya bukan pakarnya, cuma susah juga menolak diminta kira-kira begitu kan. Nah, namanya juga diminta itu dapat, selagi punya pendapat ya kita kasih. Kira begitu, selagi bisa, jadi usahakan kira begitu. Mohon maaf saya dari segala kesalahan. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakiran hamdan abidan hamdan hamidin hamdan yafi'u mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf apabila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.